Tapi mostly yang kita temukan curhatan-curhatan di media sosial THR numpang lewat itu adalah karena mereka sendiri nggak punya rencana dengan yang namanya THR itu sendiri. Dan di bulan Ramadan ini bisa dibilang kita gajian 2 kali. Ada THR, ada gajian, dan itu combo ya. Combo, dan abis itu apalagi ada cuti bersama. Assalamualaikum Sobat Cuan, jumpa lagi bersama saya Sasa di Cuap-Cuap Ramadan. Kali ini kita balik lagi di segmen Julid, Jurus Lebih Irit. Nah, segmen Julid ini dipersembahkan oleh Cuap-Cuap Cuan dan juga CNBC Indonesia. Nah Sobat Cuan, kali ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh financial expert CNBC Indonesia, ada Mas Aulie Akbar. Halo Mas Akbar, apa kabarnya? Halo Sa, kabar Gimana baik. nih puasanya? Puasanya aman. Aman ya. Nah kalau ngomong-ngomong aman nih, THR kira-kira aman gak ya di bulan Ramadan? Karena biasanya kalau di bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu apa lagi sih? Yang pasti adalah THR. Apalagi menjelang Lebaran, ini karyawan biasanya sudah semeringah sekali ya untuk menanti keputusan THR. Apalagi baru-baru ini pemerintah menetapkan paling lambat nih perusahaan harus memberikan THR kepada karyawannya ini H-7 Lebaran. Tapi nih Mas Akbar dan juga Sobat Cuan, biasanya nih kalau sudah dapat THR, kok cuma numpang lewat gitu ya? Apa jangan-jangan Sobat Cuan bukan hanya sekali nih, tapi sering kali gitu ya? Nah, tapi yang pasti hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih seru lagi sama Mas Akbar. Ini gimana sih cara atur THR anti khawatir nih Mas Akbar? Oke, THR anti khawatir ya berarti ya. Memang kita nggak dipungkiri ya kalau THR itu cuma numpang lewat. Kadang-kadang itu bisa saja habis karena perilaku konsumtif kita ya. Mungkin bisa jadi karena kita juga kebanyakan bukber di bulan Ramadan ini ya. Sobat Cuan. Makanya. Terus yang kedua, Lebaran identik dengan baju baru, sepatu baru, dan lain sebagainya. Outfit-outfit baru itu sendiri juga akhirnya menyebabkan spending kita juga besar gitu ya. Kita pengen beli, akhirnya ujung-ujungnya cuma numpang lewat. Dan yang pasti yang terakhir juga kadang-kadang kita adalah momen di mana kita bagi-bagi THR ke orang-orang terdekat kita ya, ada orang tua, anak, keponakan, sepupu, ya dan bahkan mungkin orang-orang lain di sekitar kita ya, ada ART, supir kalau yang punya, ya itu juga yang membuat salah satu THR kita juga bisa numpang lewat di situ. Jadi boncos ya, tapi jangan sampai boncos karena kita bakal ngobrol-ngobrol ini untuk memberikan gambaran bagi Sobat Cuan supaya anti khawatir ya kalau dapat THR. Tapi sebenarnya kalau selama bulan Ramadan itu pola konsumsi masyarakat tuh seperti apa sih dari tahun ke tahunnya Mas Akbar? Oke, kita bicara mengenai pola konsumsi ya. Jadi saya pernah baca surveinya Populix ya, di bulan Ramadan ini kenaikan pengeluaran itu dibanding bulan sebelumnya tuh umumnya adalah 25 hingga 50% dari spending yang bulan sebelumnya. Jadi kenaikannya cukup drastis karena kan harga-harga bahan pokok juga mengalami kenaikan di situ ya. Sementara ada juga dari survei Sensum itu dia mengatakan bahwasannya rata-rata itu pengeluaran orang di 2022 itu ya, tahun lalu itu untuk Ramadan tuh 6,9 juta. Di situ. Nah, seperti apa di tahun ini datanya belum keluar, tapi saya rasa sih meningkat ya karena sekarang kan 2023 ini kan kayak udah COVID tuh kayak udah nggak kelihatan gitu ya. Dan kayaknya orang-orang bukber itu kayak jadi activity yang benar-benar ditunggu-tunggu gitu ya. Bisa jadi malah meningkat di tahun 2023 ini sih di situ. Nah, itulah mungkin yang harus jadi concern kita juga ya, bahwa kita harus ingat gitu di bulan Ramadan pasti pengeluaran naik gitu. Oleh karena itu THR sudah pasti ya bakal naik. Tapi sebenarnya kalau dilihat secara historis, ini gambarannya aja Mas Akbar, sebetulnya biasanya nih masyarakat Indonesia kalau sudah dapat THR itu dialokasiin kemana sih? Apakah memang diinvestasikan buat ditabung atau kemana nih duitnya? Ya, ini juga sebetulnya memang belum ada penelitian khusus yang mengenai kemana larinya spending orang-orang di Ramadan terkait THR-nya itu sendiri ya. Tapi mostly yang kita temukan curhatan-curhatan di media sosial THR numpang lewat itu adalah karena mereka sendiri nggak punya rencana dengan yang namanya THR itu sendiri. Dan di bulan Ramadan ini bisa dibilang kita gajian 2 kali. Ada THR, ada gajian, dan itu combo ya. Combo, dan abis itu apalagi ada cuti bersama. Liburan ngapain kalau nggak belanja? Liburan ngapain kalau nggak jajan? Libur panjang lagi tahun ini. Libur panjang lagi kan sekarang. Nah, itulah yang menyebabkan spending juga gede, dan ini akan menjadi pengeluaran variabel atau pengeluaran yang tidak
yang kasar tidak tetap gitu. Jadi bisa naik, bisa turun dari tahun sebelumnya, atau juga bisa 2 kali lipat, kita nggak tahu. Nah, akibatnya yang kita khawatirkan adalah THR habis, lalu gaji bulanan juga habis. Nah, Akibatnya pengeluaran di bulan ini melebihi pemasukan. Efeknya adalah tabungan kita berkurang. oke, masih mending kalau tabungan berkurang. Kalau sampai ngutang ini Itu yang bahaya. mau jadi warning kan, Itu jadi yang alert ngeri. juga. Nah, tapi tadi Mas Akbar highlight kan soal pentingnya perencanaan. Nah, sebetulnya perencanaan ini tuh sebaiknya sudah dibuat tuh dari kapan sih? Apakah memang day one Ramadan atau kalau bisa sebelum Ramadan sudah dibuat nih? Actually lebih semakin panjang kita merencanakan pengeluaran tuh semakin baik ya. Semakin jauh-jauh hari itu semakin baik ya. Kalau emang kita bisa siap di awal tahun, itu benar-benar top. Wah, visioner ya. Visioner jadi situ. Cuma ya karena kita memang orientasinya jangka panjang gitu. Jangan sampai yang jangka pendek ini, pengeluaran jangka pendek, keinginan jangka pendek mengalahkan tujuan jangka panjang kita di situ ya. Ada baiknya seperti itu. Tapi teman-teman, kalau saya boleh suggest gitu ya, kita harus tahu pengeluaran itu ada 3 ya dalam perencanaan keuangan. Ada pengeluaran wajib yang kalau nggak dibayar kita kena denda. Ya. Pajak, utang, dan sedekah ya, dan zakat ya, itu sanksi spiritual lah saya bilang. Habis itu ada pengeluaran butuh ya, kayak yang harus dipenuhi, sadang pangan papan plus internet, dan yang terakhir adalah pengeluaran ingin di situ ya. Jangan sampai pengeluaran ingin ini melebihi pengeluaran wajib dan butuh hingga akhirnya kita jadi defisit arus kas gitu di akhir bulan gitu. Sebetulnya dengan tahu dengan 3 itunya aja saya. Jadi kita bisa hati-hati lah dengan yang namanya kita punya pemasukan ya, THR atau gaji bulanan. Harus bisa membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Betul. Nah, tapi ketiga pengeluaran ini apakah juga bisa diimplementasikan dalam mengalokasikan THR yang kita dapat nih, supaya pengeluaran yang sudah kita lakukan ini tidak sia-sia atau ludes gitu aja. Sebetulnya ada juga satu trik yang teman-teman bisa gunakan gitu. Jadi kita bikin satu pos lagi selain wajib, butuh, dan ingin, ada lagi pos Ramadan di situ. Nah, semua pengeluaran yang kaitannya dengan Ramadan ya, which is itu bukber, itu bagi-bagi THR, itu belanja baju baru, sampai bayar zakat fitrah, zakat mal, pada saat itu kita alokasikan di satu pos itu. Jadi kita tahu besarannya berapa, THR kita masuknya berapa. Nah, di sana ada sisa kan. Nah, akan ada sisa itu silakan teman-teman habiskan buat yang teman-teman mau. Tapi kalau saya ada sisa, investasikan ya. Yang untuk senang-senang kita budgetin di situ. Tapi proporsi persentasenya ini ada yang ideal nggak sih? Berapa persennya Mas Akbar? Nah, ini sebetulnya ada expert yang memang dia langsung mengkategorikan ya untuk kebutuhan hidup berapa. Cuman saya bisa suggest ini agak-agak risky sebetulnya, agak-agak beresiko kalau kayak gini. Karena balik lagi, kalau misalnya dia gajinya gede ya, dia seharusnya dengan cuma 30% atau 20% dari income-nya dia doang juga sebenarnya udah bisa cukup gitu di situ. Nah, dan semakin besar yang dia punya sisa ya, semakin besar dia bisa investasikan gitu ya di situ ya. Tapi intinya kita memenuhi kebutuhan yang wajib dan pokok dulu gitu ya. Nah, itu besarnya berapa itu harus dihitung secara detail setiap orangnya. Jadi sebetulnya nggak akan ada perhitungan persentasenya ya saya. Cuman kalau saya boleh saja yang terakhir kalinya, kalau itu sifatnya cuma keinginan ya, ingin yang kita mau ya maksimal 10-15% dari gaji plus THR kita. Dah. Kita kan udah capek nih kerja, tentu pengen manjain diri dong, pengen gadget baru pas lebaran, mau beli mobil baru, karena banyak diskonan juga kan. Nah ini berarti tadi alokasinya sekitar segitu ya? Alokasi kurang lebih sebesar itu. Tapi kalau misal balik lagi, kalau emang kita sebetulnya ya pengeluaran yang besar kayak liburan, self reward yang benar-benar kayak sifatnya kayak healing, emang ngeluarin banyak uang lah ya. Healing, pusing mikirin healing ya kan. Biar nggak pusing, makanya caranya yang kayak gitu kita rencanakan aja. Jadi kita rencanakan jauh-jauh hari, tahun depan deh. Jadi kita sudah alokasikan uang ke reksadana pasar uang atau kemana, terserah, bebas pokoknya instrumen investasi untuk kita mewujudkan mimpinya itu. Oke, sebelum kita ngomong-ngomong soal investasi yang idealis, sebenarnya apa sih kalau dari THR yang kita dapetin? Kalau tadi Mas Akbar bilang soal kewajiban, ini termasuk pembayaran utang berarti ya? Termasuk. Ini alokasinya kira-kira berapa persen sih dari THR yang kita milikin? Oke, balik lagi tergantung dari beberapa besar kewajiban yang dia harus dibayarkan. Tapi kalau misalnya seorang punya utang ya, rata-rata utang itu kan cicilan ya, kita bicara cicilan itu kan maksimal 30% dari pemasukan gitu ya. Cuma kalau misalnya dia punya di bawah itu, ya tentunya lebih baik. Nah, gimana kalau ketika kita ada THR, kita kurangi pokok utang kita. Misalnya dia punya KPR di situ ya. KPR kan pasti kita bisa ngebom, istilahnya kayak pelunasan dipercepat, cuma kita mengurangi pokoknya. Memang sih akan ada penalti, tapi setidaknya beban utang kita akan berkurang di situ ya. Kita punya kartu kredit, let's say masih panjang, masih setahun ke depan gitu ya.
Kita bayarin aja dengan adanya THR. Kita dapat berapa THR 5 juta. Coba kita bayarin setengahnya, 2,5 juta. Lumayan berapa bulan kita nggak bayar cicilan. Kita bisa investasi dengan lebih banyak di situ kan. Jadi kan ada banyak hikmahnya gitu THR-nya. Nah, kalau tadi pos-pos Ramadan ini berarti termasuk alokasi budget mudik gitu ya kan, transportasi misalnya naik pesawat kan nggak murah ya. Terus belum lagi kalau misalkan orang mudik lewat jalur darat, misalkan rental mobil, ini berarti masuknya di alokasi pos itu ya? Iya, betul, di pos Ramadan. Mudik itu juga merupakan salah satu pengeluaran yang harus direncanakan ya, sebisa mungkin setahun sekali. Setahun sebelumnya, teman-teman sudah mengalokasikan pengeluaran untuk mudik. Setahun sebelumnya bahkan? Kalau bisa, gitu. Bahkan kalau bisa jauh-jauh hari, kayak misalnya waktu kemarin pas pandemi kan nggak bisa ya mudik ya. Kalau di saat itu teman-teman sudah merencanakan, itu jauh lebih baik lagi. Karena ini bukan pengeluaran yang kecil gitu ya, teman-teman. Harus ada biaya akomodasi, biaya BBM, biaya beli oleh-oleh, biaya bagi-bagi THR di sana. Apa kabar kalau nggak direncanakan? Nah itu dia, nanti ngambil tabungan nih biar bisa terlihat oke gitu ya. Kalau misalnya sudah pulang kampung kan pasti dari kota pulang kampung pengen dilihat gitu kan masa kebar ya. Flexing. Nanti jangan tiba-tiba nanti mobilnya baru nih, wah. Mobil apa nih? Gitu kan. Nah, tapi sebetulnya kalau Mas Akbar tadi bilang nih, sisanya kalau bisa diinvestasikan. Nah, sebetulnya instrumen investasi apa sih yang kira-kira ideal nih untuk mengalokasikan THR kita kalau ada dana berlebih? Apakah sebaiknya didiversifikasikan atau sebaiknya kita taruhnya di yang return yang cukup tinggi nih kayak saham? Nah bicara investasi memang menarik di sini ya. Kadang-kadang orang pengen tahu di mana sih saya harus menempatkan dana saya. Nah saya harus harus tanya balik lagi nih ya di sini ya. Teman-teman punya tujuan apa dan berapa lama mau investasi dan seperti apa toleransi risikonya. Diversifikasi itu wajib ya. Secara kelas aset itu wajib karena tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi risiko. Tapi teman-teman patut ingat juga ya. Semakin panjang jangka waktunya, semakin fleksibel pilihannya, semakin banyak pilihannya. Mau pakai yang saham yang high risk high return is ya. Mau pakai properti karepmu gitu ya. mau pakai yang nggak liquid ya terserah gitu. Tapi semakin pendek jangka waktunya, misalnya mau nikah tahun depan, ya berarti kita harus pilih instrumen yang memang stabil, yang low volatility, reksadana pasar uang, surat utang negara, atau deposito mungkin yang lebih aman di situ ya. Jadi semua tergantung dari jangka waktu dan ininya sih ya, dan tujuannya sih. Ya teman-teman harus tahu dulu tujuannya buat apa. Nah, harus tahu tujuannya untuk apa. Mas Akbar, sebetulnya yang mungkin suka dilupain ya oleh masyarakat Indonesia adalah review pengeluaran saat Ramadan maupun Lebaran setiap tahunnya. Ini menurut Mas Akbar tuh cukup penting nggak sih untuk review pengeluaran kita? Sebetulnya kalau review itu saya lakukan per kuartal malah. Per kuartal. Nasabah saya juga per kuartal dulu. Jadi kenapa kok per kuartal? Karena ada namanya financial health check-up. Kalau dalam perencanaan keuangan ya, kita ngecek kesehatan keuangan kita pribadi. Seyogyanya kan kekayaan kita bertambah ya. Saya setiap bulan, setiap berapa bulan. Nah, sebetulnya kalau misalnya per tahun bisa juga per tahun. Tapi per kuartal itu akan lebih kelihatan performance seperti apa, investasi kita seperti apa, spending kita seperti apa juga di situ ya. Dan review-review seperti ini berguna juga untuk mempermudah kita lapor pajak. Kita sudah tahu aset-aset kita dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal input aja di situ. Kita nggak bertanya-tanya lagi, saya punya apa ya? Hartanya berapa ya? Ini berapa ya? Nah, kalau sudah tahu tadi perencanaannya, kemudian sudah review juga. Nah, jadi untuk next Ramadan atau Lebarannya harusnya sudah tahu ya prioritasnya ini apa saja. Nah, sebetulnya prioritas ini apa sih yang harus didahulukan gitu dari tadi pos-posan yang sudah direncanakan. Ini paling prioritas yang paling atas nih apa sih? Prioritas pertama ya, kalau teman-teman punya utang, prioritas pertama jadi melunasi utang dulu. Justru melunasi utang, bukan misalkan untuk bayar tiket mudik, sewa mobil, beli baju baru, beli HP baru. Itu keinginan. Itu kayaknya wajib. Keinginan bukan pengeluaran wajib. Yang wajib harus didahulukan. Kalau teman-teman punya utang, ya utangnya dilunasi. Itu adalah prioritasnya. Ini diwajib-wajibin ya. Wajib-wajibin kayaknya. Habis itu yang kedua, kalau tidak punya utang, coba kita cek kita punya dana darurat apa enggak. Kalau memang belum punya, ya setidaknya kita punya dulu ya. Berapa bulan tuh idealnya? Kalau karyawan punya tanggungan, saya rasa 6 kali pengeluaran bulanan cukup ya. Tapi kalau dia artis, dia freelancer, dia tidak tetap pengeluaran bulanannya, saya rasa minimal 1 tahun pengeluaran ya. Nah, dana darurat sudah ada. Mari kita tinjau dulu, sudah punya proteksi belum? Asuransinya apa kabar? Nah, sudah punya asuransi kesehatan belum ya? Saya punya BPJS.
Sekarang ada uang lebih, ya bisa lah beli asuransi kesehatan. Sudah punya asuransi kesehatan, kita tinjau dulu. Anda butuh asuransi jiwa atau tidak? Anda breadwinner atau bukan? Pencari nafkah atau bukan? Kalau pencari nafkah punya tanggungan, wajib. Ya, karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Kita nggak tahu. Jangan, ya mohon maaf, kita bisa aja meninggal muda di usia produktif gitu kan. Ngeri di situ. Dan kalau semuanya sudah, baru investasi. Tapi kalau ada sisa dana tadi, berarti yang didahulukan justru bayar utang. Kemudian tadi dana darurat dulu ya, baru asuransi. Atau asuransi dulu baru dana darurat? Dana darurat dulu baru asuransi gitu ya. Baru setelah itu investasi. Baru investasi. Nah, tapi kalau misalkan ternyata, nih Sobat Cuan ternyata duitnya udah ludes semua, nggak ada lagi nih sisa duit yang bisa diinvestasiin, boro-boro diinvestasi untuk lebih aja nih, nggak ada, gimana dong? Nah, itu kan sebetulnya kalau udah konteksnya seperti itu kan seharusnya kita menghindari yang seperti itu ya saya. Jadi itulah yang kondisi di mana orang-orang akhirnya berutang gitu, karena dia nggak ada uang lagi di situ. Nah, kalau emang udah nggak ada uang lagi, terus nggak ada spending lagi, ya tinggal nunggu gajian bulan depan berarti kan. Nah, kalau misalkan uangnya udah lewat gitu aja nih, dari THR, dari gaji bulan udah habis lewat. Tapi sementara kan pengeluaran Ramadan tadi kan ternyata cukup melonjak juga ya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kalau utang nih boleh nggak sih Mas Akbar? Boleh nggak? Ngutang. Terpaksa berutang seharus kita hindari. Cuman kalau udah kondisinya seperti ini, sama sekali kita udah nggak bisa hidup, ya udah mau apa boleh dibuat. Misalkan kayak mau beli tiket pesawat pakai pay later gitu, atau mungkin mau minjem tetangga dulu gitu. Kurungkanlah hal-hal yang sifatnya cuman keinginan lah. Jangan, lebih baik fokus ke yang kebutuhan dulu. Kalau udah nggak ada duit sama sekali kayak gitu, nggak usah nggak usah mudik lah, mendingan lah jujur-jujuran aja deh kita nggak ada uang kok gitu. Ada pun uang kita buat menyambung hidup di situ. Malah yang lebih bermanfaat adalah hidup kita kan sebetulnya kan, bukan malah mudiknya. Nah, kita simulasi sedikit nih Mas Akbar. Kalau misalkan Sobat Cuan nih, ada yang misalkan dapat THR 5 juta nih. Ini kira-kira komposisinya nih seperti apa sih pengaturannya supaya tadi THR-nya ini anti khawatir? Anti khawatir ya, kita coba buat simulasi ya di sini ya. Dapat uang 5 juta. Ceritanya dia punya cicilan kartu kredit. Saya rasa lebih baik prioritaskan dulu kurang lebih setengahnya buat bayar yang namanya utang di situ. Dan coba cek dulu yang namanya kewajiban zakatnya. Teman-teman butuh berapa juta untuk bayar zakat itu. Alokasikan langsung ke situ, karena ini kita penuhi yang wajib dulu. Berapa persen dari THR zakat yang wajib dibayarkan itu tergantung dari berapa aset yang teman-teman punya. Kalau zakatnya adalah zakat mal. Nah, habis itu sisanya kita lihat apa? Coba kita lihat review dulu proteksi kita seperti apa ya. Kalau memang ternyata masih ada uang nih dan saya belum punya asuransi kesehatan, alokasikan maksimal 10% aja untuk asuransi kesehatan. Jangan terlalu mahal ya. Jangan terlalu mahal ya. Terus habis itu coba kita lihat dulu ya investasi nih sekarang nih ya, mumpung IHSG juga ya, walaupun sekarang ini lagi naik ya, kita lihat, cuman ya kita coba lihat ada nggak peluang yang bisa teman-teman cari di situ. Ada nggak saham-saham yang mungkin teman-teman rasa under value atau layak investasi, coba kita beli di situ untuk masa depan. Atau kita bisa investasi juga di reksadana atau di instrumen-instrumen lain ya. Terus kalau misalnya masih ada sisa lagi, ya silahkan habiskan buat bersenang-senang. Tapi ingat jumlahnya 10-15% aja. Jangan ditukar ya, yang mana wajib tapi diwajib-wajibin gitu. Iya, jangan diwajib-wajibin. Jangan diwajib-wajibin. Nah, kalau udah tahu nih kira-kira gambarnya seperti itu, cara merencanakan keuangan ini seperti apa? Apakah sebaiknya memang dibikin table atau seperti apa sih kira-kira simulasi atau teknisnya? Setiap orang pasti punya cara yang berbeda-beda ya. Cuman pastinya tuh harus spesifik. Kalau saya bilang smart istilahnya. Spesifik. Jadi tujuannya harus jelas. Kita mau ngapain, kita harus jelas ya. Terus measurable, terukur semuanya ya. Dan pastinya A itu achievable ya, yang bisa di-achieve di situ ya. Dan R relevan sama kehidupan kita. Dan T timely ya, dan secara waktu itu terukur gitu. Itu cara kita merencanakan. Jadi kalau misalnya ditanyain, sekarang saya mau beli rumah gitu, kapan beli rumahnya? Ya nanti lah gitu, pasti kebeli juga. Kapan gitu, nanti nggak bisa jawab. Ya nggak bakal achieve gitu. Saya mau beli rumah, harganya berapa M, berapa tahun ke depan, di mana? So saya harus nabung sekian per bulan dalam jumlah berapa, itu kan smart di situ ya. Jadi intinya itu sih.
Oke, harus smart gitu tadi ya, sudah dapat gambarannya juga. Nah, tapi kalau misalkan sudah direncanakan di Mas Akbar, tahu-taunya kok kebablasan nih pas Ramadan. Kayaknya dari yang tadinya nggak wajib diwajib-wajibin nih. Jadinya sebenarnya udah direncanain, tapi ternyata realitanya nggak kayak gitu. Nah ini harus seperti apa dong Sobat Cuan gitu? Konsistensinya nih kurang kayaknya. Ya kayak gitu, hal seperti itu wajar terjadi ya. Jadi sering terjadi lah ya. Siapapun bisa seperti itu. Even orang yang jago mengatur keuangan pasti kadang-kadang kasarnya kayak selengkat juga dia kayak kepleset lah ya di situ ya. Itu wajar. Nah, kalau makanya itulah pentingnya kita melakukan review finansial per kuartal ya, financial health check up. Ketika kita kesandung gitu di bulan Ramadan, pengeluaran kita lebih besar dibanding pemasukan kita, bulan depan kita harus lebih irit, dan bulan depannya lagi juga harus gitu ya. Jadi rapot di kuartal berikutnya itu positif. Kayak laporan keuangan aja. Jadi dia kalah-kalin ya. Dia kalah-kalin. Jadi begitu. Jadi harus ada yang kita sacrifice gitu di bulan-bulan berikutnya. Ya buat agar keuangan kita jadi sehat di situ. Oke. Nah, yang pasti banyak banget nih Sobat Cuan yang jadinya malah pakai pay later gitu gara-gara aduh gimana dong, ini pertama kali PPKM resmi dicabut, udah boleh mudik, nggak ada pembatasan. Sementara sebetulnya THR-nya tuh ngepas banget nih Mas Akbar. Ini gimana nih? Apakah harus THR belum full ya? THR-nya gimana dong? Ada dilema gitu ya. Harus mudik gitu, sudah ditunggu oleh keluarga. Di satu sisi sebenarnya dari segi kas atau THR ini ngepas banget nih. Kasnya sekarat gini ya. Tinjau lagi, coba tanyakan ke diri sendiri juga, apakah emang harus mudik pada saat ini ya. Kondisi keuangan kita itu jauh lebih penting. Mudik silaturahmi bisa nanti kok, nggak mesti pada sekarang gitu ya. Sekarang juga lagi rame. Gimana kalau 2 bulan lagi gitu ke depan gitu, apakah mengurangi esensi gitu ya, karena mungkin memang nuansanya bukan nuansa lebaran, tapi kan dia silaturahmi juga gitu ya. Jadi jangan FOMO lah dalam hal ini. Jangan FOMO, jangan ikut-ikutan. Oke, saya masih tertarik nih sama tadi kalau kita ada sisa dana lebih diinvestasiin. Kan banyak juga nih Sobat Cuan yang mungkin melirik reksadana. Kan sebenarnya reksadana banyak juga jenis-jenisnya. Tapi sebetulnya idealnya ini biar kita bisa mengoptimalkan THR kita nih di jenis apa sih? Nah, ini balik lagi ya, banyak kan balik lagi nih kalau perencanaan keuangan, karena perencanaan keuangan adalah personal basically ya, jadi itu harus didasarkan dari kepribadian orang itu sendiri. Reksadana, ada reksadana pasar uang yang semua portofolionya 100% itu adalah aset pasar uang ya, yang low risk di situ ya. Lalu ada reksadana fixed income atau pendapatan tetap yang isinya sebagian besar adalah obligasi atau sukuk ya buat yang syariah. Lalu ada reksadana saham yang sebagian besar isinya saham ya, dan sisanya adalah instrumen pasar uang, dan ada juga reksadana campuran yang isinya campur-campur semuanya ya di situ ya. Baiknya di mana kalau saya rasa, kalau untuk tujuan jangka panjang banget yang di atas 5 tahun, masukin aja di reksadana saham atau reksadana indeks ya. Reksadana indeks saham di situ ya. Itu karena bagaimana juga ya lebih baik jangka panjang high risk high return. It's okay, dan itu kan dana kita dikelola oleh manajer investasi yang jam terbangnya udah tinggi di situ ya. Tapi kalau untuk jangka pendek ya atau jangka menengah, pilih reksadana pasar uang atau pendapatan tetap aja. Yang pasti low risk gitu ya. Dan pastinya volatilitasnya rendah ya. Reksadana pendapat tetap juga saya rasa pas lah buat jangka-jangka menengah lah, 3 tahun gitu, cukup menarik juga. Tergantung dari komposisi asetnya ya. Kebanyakan dia obligasi korporat atau obligasi negara di situ. Nah, Mas Akbar tadi kan sebelumnya Mas Akbar bilang nih, sebaiknya kalau bisa nih sudah jauh-jauh hari dipersiapkan, bahkan kalau bisa setahun sebelumnya. Nah, gimana nih cara mengoptimalkan THR kalau misalkan kurang, ini harus apa, dan kemudian langkah-langkahnya kemudian kita harus ngapain nih selanjutnya? Ya. Kalau memang kurang ya, kita coba review yang namanya keinginan kita ya. Lagi-lagi keinginan ya? Keinginan, karena keinginan yang bisa dikorbankan. Kalau kita korbankan yang wajib, kita kena penalti. Ujung-ujungnya pengeluaran kita makin besar di situ. Kalau yang kebutuhan pokok kita korbankan, kualitas hidup kita yang bakal berkurang. So, keinginannya direview. Ya, silakan review mana yang pos-pos yang memang bisa dikeluarkan, apakah itu belanjanya yang kita korbanin, apakah itu bukbernya yang kita korbanin, ataukah jajannya yang kita korbanin gitu ya. Ya pokoknya yang sifatnya adalah keinginan gitu, agar kita bisa merealisasikan satu hal yang mungkin yang kita mau dan itu sangat bermakna buat kita. Oke, jadi memang kuncinya harus bisa
membedakan antara keinginan, kebutuhan, mindsetnya yang harus ditanemin ya. Oke, thank you banget nih Mas Akbar sudah berbagi bersama kami, udah sharing-sharing. Semoga Sobat Cuan nextnya nih bisa lebih bijak lagi dan juga cerdas dalam mengelola THR, tunjangan hari raya gitu ya. Kalau bisa tadi sebelum-sebelumnya nih jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Kalau belum, gak ada kata terlambat ya untuk melakukan perencanaan. Dan yang pasti kalau ketika mengimplementasikannya ini harus disiplin. Jangan yang gak wajib diwajib-wajibin. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Akbar. Terima kasih juga Sobat Cuan yang sudah mendengarkan. Terima kasih sudah mendengarkan Julid pada hari ini. Dengerin terus podcast Cuap Cuap Cuan di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Cuap Cuap Cuan di @cuap_cuan. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Cuap Cuap Cuan. Dan yang pastinya jangan lupa untuk terus komen, like, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Saya Sasa dan juga Aldi Akbar. Pamit undur diri, sampai jumpa di Cuap Cuap Ramadan berikutnya. Dadah!